واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dalam situasi semacam ini, Rasulullah tetap tidak melupakan akar dasar dari ajaran Islam, yaitu akidah ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun dalam situasi yang agak yang rumit tadi itu, ekonomi sangat susah gitu, tetap yang dicari oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah beliau ingin mendirikan masjid dulu. Jadi Rasul cari tempat ya, dia onta yang ditungganginya dari Kuba sampai ke Madinah itu kemudian disuruh untuk di mana dia berhenti, maka disitulah Rasulullah akan membangun masjid. Dan akhirnya nanti onta itu ada di tanahnya orang anak-anak yatim, dan tanah itu oleh Rasulullah SAW dibeli dan tentu dengan sisa-sisa perbekalan yang dimilikinya. Dan lalu dibangunlah masjid. Tapi kan ini membangun masjid dalam keadaan yang sangat ekonomi yang sangat terbatas, belum punya banyak kekayaan umat Islam itu, sehingga masjid yang dibangun Rasulullah itu hanya dari pelepah korma, kemudian dari batu-batu yang dikumpulkan di situ, kemudian ya sangat sederhana lah, sederhana sekali. Nah, kita bisa cari itu bagaimana bentuk asli dulu masjidnya Rasulullah SAW, sangat sederhana. Rasul juga kemudian membuat rumah di samping masjid itu, nempel dengan masjid, dan juga sangat sederhana karena memang situasi yang sangat yang sangat serba terbatas ya. Tapi jangan yang harus digarisbawahi adalah dalam situasi semacam itu Rasulullah tetap menjadikan masjid sebagai basis. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan tuh. Jadi kalau kita menghadapi problem-problem ekonomi, selalu dalam pikiran kita itu solusi ekonomi dulu tuh yang paling utama, padahal sesungguhnya sebelum solusi ekonomi itu, yang pertama kali adalah solusi akidah dulu, solusi agama dulu, solusi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah perwujudan dari kepercayaan kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih yakin pada Allah, masih bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat apapun problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, yang didahulukan adalah Allah, gitu. Nah, setelah itu baru Rasulullah kemudian memikirkan hal yang kedua. Nah, Rasulullah tahu sebetulnya persoalan ekonomi itu adalah persoalan hubungan antar manusia. Tuh. Dan sampai dalam hadis yang terkenal ya, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dicukupkan rezekinya, maka falyasil rahimah. Dia harus menyambungkan silaturahim. Gitu. Maka konsep silaturahim, jadi persaudaraan yang diasaskan kepada kasih sayang, rahim, dan tentu saja kasih sayang itu lahirnya yang paling otentik, yang paling asli itu dari iman, itu yang oleh Rasulullah SAW kemudian dijadikan sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai basis. Nah, maka Rasulullah SAW program kedua itu sebelum beliau menjalankan program ekonomi adalah menjalankan mu'akhad. Nah, mu'akhad itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nanti ada mempersaudarakan ini dalam pengertian yang umum. Dalam pengertian yang umum itu artinya Rasulullah membuat program. Jadi orang-orang muhajirin, orang-orang ansor ini diperkenalkan semuanya. Dan mereka harus saling kenal satu dengan yang lainnya. Nah, ini program persaudaraan yang sifatnya umum. Rasulullah menjadikan masjid tempat berkumpulnya para sahabat, baik di kalangan muhajirin maupun kalangan ansor. Mereka selalu juga berkumpul bersama dengan Rasulullah dalam ta'lim ba'da maghrib yang biasa oleh Rasulullah selenggarakan. Biasanya Rasulullah kalau sudah sholat maghrib itu langsung dilanjut dengan berkumpul dengan para sahabat sambil mendengarkan ujangan dari Rasulullah SAW sampai nanti menunggu datangnya Isya. Nah, begitu, itu program persaudaraan yang sifatnya umum. Rasul betul-betul menjadikan muhajirin dan ansor ini menjadi
menjadi ikhwana. Ini karena ada usaha Rasulullah untuk mentaklif di antara hati-hati orang Muhajirin dan Ansor yang tadinya tidak kenal, mereka entah siapa gitu kan. Orang Muhajirin datang dari Mekah, mereka nggak pernah ketemu dengan orang-orang Ansor. Tapi kemudian dipersaudarakan sampai nanti orang Ansor ini dipuji. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansor ini bukan orang yang kaya raya, mereka ini kadang-kadang khososah dalam keadaan yang sulit juga. Tapi mereka ini terbuka sekali, tabawwa'ud dar. Mereka mau membuka rumah mereka, bahkan menyiapkan rumah mereka untuk menampung orang Muhajirin. Karena iman min qablihim. Mereka memang sebelumnya sudah beriman pada Rasulullah SAW sehingga mau mendengarkan kata Rasulullah SAW. Nah, sehingga dua pihak ini Muhajirin dan Ansor dia bersaudara dengan sangat baik ini secara umum ya. Nanti ada mu'akhad itu dalam konteks perbaikan ekonomi. Nah, nanti kita akan bicarakan pada step berikutnya yang dilakukan Rasul.